Shalom. Saudara, kami baru pulang dari Israel dan kami melihat sungguh-sungguh banyak berkat, banyak keajaiban, banyak anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, Israel adalah negara yang penuh dengan bukit-bukit batu. Saudara, padang gurun. Saudara, cuaca yang tidak tentu, panas. Dan juga saudara, ada 4 musim. Sebenarnya orang berkata, apa yang Tuhan berikan? Kenapa Tuhan memberikan tidak sebuah pulau yang sangat subur seperti Indonesia, tapi Tuhan memberikan bukit batu. Tuhan memberikan saudara begitu banyak padang gurun yang kering. Tuhan memberikan 4 musim yang susah untuk ditaklukkan. Sekali lagi, tapi kalau saudara ke Israel, saudara melihat bahwa mereka tetap menjadi bangsa yang tangguh. Di tengah perang, semua anak-anaknya hampir semua saudara S1, S2, S3. Saudara, sampai Israel adalah salah satu negara yang secara prosentasi punya degree atau punya saudara ya titel terbanyak di seluruh dunia. Saudara, Israel merupakan satu bangsa atau populasi saudara yang sangat kecil. Mereka sebenarnya negaranya cuma 7 juta sampai 8 juta penduduknya. Tetapi keturunan Israel, keturunan Yahudi, saudara, adalah 80%. Award saudara Nobel dipegang oleh mereka. Keturunan mereka menguasai 60% orang-orang terkaya. Keturunan mereka menemukan begitu banyak hal. Mulai dari Einstein, saudara Thomas Alva Edison, semua begitu berprestasi. Dan hari ini di tengah keadaan perang, di tengah keadaan yang luar biasa berat, saudara, harga bensin yang sangat mahal, mereka tetap menunjukkan superior mereka. Ekonomi mereka tetap naik dengan baik. Saudara, mereka tetap memproduksi sangat banyak buah-buahan. Mereka di tengah padang gurun, mereka bisa membuat peternakan. Mereka bisa membuat saudara perikanan. Mereka bisa membuat perkebunan terbesar. Mereka menciptakan kebun-kebun anggur terbaik, kebun pisang terbaik, kebun kurma terbaik, kebun arbai terbaik, kebun sayur-sayuran terbaik. Saudara, sekali lagi, kemuliaan berkat bukan datang dari kemudahan, tapi datang dari Tuhan, dari hikmat dan dari kekuatan. Mari saya bacakan sebuah ayat Mazmur 21 ayat 5. Engkau telah memuliakan dia dan membuatnya terkenal. Pakaian kemuliaan ada padanya dan engkau melingkupinya dengan kemegahan dan keagungan. Saudara, ditambah dengan Yesaya berkata, ada roh Tuhan pada mereka. Ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh Tuhan, takut akan Tuhan pada mereka. Saudara, Tuhan mau memberikan kemuliaan buat setiap kita. Tuhan mau memberikan saudara anugerah buat setiap kita. Tetapi kemuliaan tidak turun tanpa penderitaan. Kemuliaan tidak turun saudara tanpa usaha. Kemuliaan tidak turun tanpa saudara kerja keras. Sebelum Tuhan memberikan sebuah kemuliaan yang membuat engkau terkenal, maka saudara harus membayar sebuah penderitaan di tempat yang tersembunyi. Saudara harus membayar sebuah penderitaan, saudara, sebagai profesimu. Saudara harus membayar sebuah penderitaan dalam kesetiaan. Saudara, yang pertama, tidak ada satu orang pun atlet yang kemudian mendapat piagam, mendapat piala, mendapat medali, mendapat tepuk tangan tanpa latihan di tempat tersembunyi berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun. Saya punya seorang teman yang atlet, saudara, dan dari umur 4 tahun dia bangun jam 3 pagi makan, dan ayahnya jam 4 pagi sudah membawanya ke kolam renang. Dan dia akan berenang dari jam 5 sampai jam 7 sendirian. Kemudian dia masuk sekolah internasional yang dia masuk jam 8 pagi. Saudara, setiap hari, bahkan ketika liburan dia tetap berenang. Saudara, tidak ada hari tanpa berenang.
Itu adalah penderitaan dalam kesunyian. Dan itulah yang membawa kemuliaan. Saudara, yang kedua, penderitaan di dalam profesi. Saya punya seorang keponakan yang berfungsi sebagai Putri Indonesia. Tahukah saudara bahwa sebagai Putri Indonesia tingginya 170 dan berat badannya harus 45. Sudah bisa bayangkan. Dia tidak boleh lebih dari itu. Why? Karena kalau dia lebih dari itu, maka nanti kalau di syuting, kalau kamera kelihatan jelek. Kelihatan gendut, saudara. Dan dia harus tetap ramping supaya kalau di syuting sempurna. Tahukah saudara, untuk profesinya sebagai Putri Indonesia, dia setiap pagi harus bangun jam 4 pagi. Dan dia harus make up selama 2 jam, saudara. Saudara, dan dia harus pakai sepatu hak tinggi kemanapun dia pergi. Kalau dia berfungsi dan sebagai Putri Indonesia. Saudara, dan hak tingginya minimal 9 cm. Saudara, itu adalah tanggung jawab. Adalah kewajiban seorang Putri Indonesia. Mungkin kita cuma melihatnya cantik, makan di restoran, bertemu dengan presiden. Tapi seringkali kita tidak tahu harga yang mereka bayar. Saudara, berapa banyak guru-guru harus bicara dan berdiri dari pagi sampai sore. Saudara, mereka harus berdiri dan bicara 6 jam setiap hari. Itu adalah penderitaan dalam profesi. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saudara, kita harus ke desa, harus kemanapun. Saudara, seringkali di saat kita paling letih justru ada begitu banyak orang minta didoakan. Saudara, itu adalah sekali lagi tanggung jawab dalam profesi kita. Sebagai seorang tentara, saudara tidak bisa memilih tempat, dia harus tempatkan di tempat paling berbahaya di medan peperangan. Dan maukah kita berkata ya? Bisakah kita menjawab dalam kesetiaan supaya kita bisa menerima kemuliaan? Saudara, dan banyak yang tidak pernah terjadi dalam sesaat. Tapi itu harus dilakukan bertahun-tahun. Saudara, dan Tuhan sangat rindu memberikan kemuliaan. Tapi apakah kita mau membayarnya? Saudara, dan ayatnya berkata Tuhan melingkupi dengan keagungan. Saudara, ada berkat yang disediakan buat kita. Ada kemegahan, keagungan yang disediakan. Tapi maukah kita melibatkan 7 roh Allah? Di saat-saat seperti ini, ketika kita berkata seolah-olah semua susah. Kalau kita melibatkan roh Allah, ingat ada roh nasihat. Maka saya percaya selalu ada jalan keluar. Ketika saya ke Israel, saya melihat bagaimana mereka selalu punya jalan keluar. Saudara, itu padang gurun dan mereka potong, saudara. Mereka angkut, saudara, sehingga itu dipakai, pasirnya dipakai untuk pembangunan. Dan tanah yang kosong ditutup dengan tanah dari tempat lain yang subur. Ditutup dengan, saudara, kotoran ternak. Dikasih dengan semua vitamin. Dan disitulah mereka membangun perkebunan-perkebunan. Saudara, kemudian mereka juga memotong, saudara, gunung. Dan mereka menjadikan apa? Rumah tinggal yang sangat bagus, megah. Saudara, mereka membuat rumah yang menempel di bukit karang. Saudara, sepertinya begitu sulit. Tapi mereka menghasilkan justru semua produk yang terbaik. Karena kerja keras tidak pernah sia-sia. Kerja keras selalu menghasilkan buah. Hari ini kita tahu kita menghadapi di depan bukan masa yang mudah. Kita menghadapi masa yang cukup berat. Menghadapi gelombang panas. Menghadapi, saudara, kenaikan harga. Tapi saya percaya bersama Tuhan. Kerja keras. Dan mari berdiri on position pada prosesi masing-masing. Maka saya percaya kemegahan, kemuliaan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati.